guys, balik lagi sama aku Renata. Nah, di video kali ini aku pengen cerita terkait lanyard yang aku punya. Dan mungkin bisa dibilang kayak ini sebenarnya kegiatan apa, cerita aja kegiatan apa yang udah pernah aku ikutin dari semester 1 sampai di semester 4 ini. Nah, ini dia lanyard yang aku punya. Mungkin kalau misalnya dibandingin sama yang di sosmed itu kan kadang bisa banyak banget, tapi ini kan nggak sebanyak itu, tapi mungkin bisa lebih dari 10 ya. Mungkin aku bakal cerita satu persatu. Langsung kita mulainya nggak urut sesuai timeline, tapi kita ambil aja yang diambilnya sedapatnya apa gitu ya. Yang pertama itu ada ini lanyard Cipta Nusantara Fest. Ini lomba pertama aku yang lolos di Riau waktu itu. Ada di videonya. Ini nanti videonya aku taruh di sini. Nah, ini aku sebagai finalis. Sebenarnya ini semifinal dan akhirnya masuk final. Dapat ini. Ini dilaksanain kemarin, pokoknya tahun 2025 ya, di Pekanbaru di Universitas Riau yang kolaborasi bareng EduHub gitu. Ini lomba pertama kali yang aku lolos. Sebenarnya aku keseringan gak lolos lomba, tapi ini adalah lomba pertamaku yang lolos. Next, ini adalah lanyard dari BSI Scholarship, yang mana di sini posisinya aku adalah sebagai awardee BSI Scholarship Inspirasi yang alhamdulillahnya aku lolos. Nah, ini lanyardnya kayak gini. Terus selain dapat lanyard, aku juga dapat jas. Nah, itu jasnya ini yang masih dibungkus plastik itu. Nah, nanti ketika jadi awardee-nya BSI, aku dapat lanyard dan juga jas. Dan ini aku dapat itu di semester 3 kemarin. Aku lolos. Alhamdulillah aku lolos dari perjuanganku mencari beasiswa tuh luar biasa. Aku bener-bener inget betapa banyaknya beasiswa yang aku ikutin, tapi alhamdulillah lolosnya di BSI Scholarship. Seperti itu. Lanyard ketiga. Nah, ini lanyard MC atau manajemen karnival. Ini salah satu proker terbesarnya di Himaku atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen. Ini tuh melibatkan semua satu angkatan, kurang lebih dua angkatan di manajemen, di prodi manajemen itu sendiri. Nah, di sini aku dapat kebagian humas sebagai PIC media partner di Mendadak Jajan. Nah, Mendadak Jajan tuh kayak sebuah event yang dimana di situ ada stand-stand makanan, dan waktu itu diadain di Solo Paragon. Mungkin kalian bisa lihat di Instagramnya manajemen karnival. Nah, itu kurang lebih acaranya kayak gitu. Nah, ini kemarin di tahun 2024 kalau nggak salah. Nih kegiatannya. Selanjutnya adalah ini adalah lanyard lomba ini lomba terakhir yang kemarin aku ikutin, yang alhamdulillahnya aku dapat juara 1 itu lomba National Creating Festival. Ini diadain di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini adalah lomba kedua yang mana aku lolos. Karena kalau misalnya kita ambil perbandingan lomba yang lolos dengan yang nggak lolos, itu aku banyak nggak lolosnya gitu. Nah, ini salah satu yang lolos di UIN Syarif Hidayatullah. Ini videonya juga udah aku upload, kan bisa dilihat. Nah, selanjutnya adalah ini lanyard ini. Nah, ini adalah lanyard untuk himpunan lagi, tapi ini himpunan untuk di periode kali ini atau periode di 2025, yang mana aku di sini diamanai sebagai Vice Manager di divisi Public Relation. Nah, lanyardnya kayak gini. Ada tulisannya nih. Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen 2025. Ini prodi ya, prodi. Next-nya ini adalah lanyard
himpunan juga, tapi ini ketika aku masih jadi staff. Dan aku juga jadi staff di public relation. Ini tahun 2024 kayak gini. Tadi kan merah, tadi kan merah, terus ini hijau. Di sini juga ada tulisannya. Nah, 2024 seperti itu. Lanjut. Ini adalah tugas. Ini sebenarnya tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jadi ini di semester berapa ya? Semester 2 atau semester 1. Ini kita buat sebuah festival namanya FASI, Festival Anak Soleh Indonesia tahun 2024, yang mana di sini aku diamanai sebagai ketua pelaksana karena di matkul Pendidikan Agama Islam itu aku jadi penanggung jawab atau ketua kelasnya. Jadi aku di sini diamanai sebagai koordinator atau ketua pelaksananya. Jadi sebenarnya itu kayak tugas untuk UTS kalau nggak salah, tugas UTS membuat sebuah kompetisi. Yang mana di situ pesertanya itu anak-anak dari SD kalau nggak salah, dari TK sampai SD, yang mana nanti di situ tuh lombanya adalah lomba hafalan seperti itu. Terus yang ini next, ini adalah lanyard ospek atau PKKMB tingkat fakultas ekonomi dan bisnis. Nah, di sini aku diamanai sebagai kurikulum, tepatnya kurikulum di bagian fasilitator. Gitu. Jadi namanya namanya waktu itu tuh namanya Excelsior tahun 2024. Ada namaku, tapi emang nggak ada gambarnya karena kalau misalnya ngehandle orang sebanyak itu buat taruh gambar nih agak sulit. Ini kayak gini. Selanjutnya adalah ini. Nah, ini adalah kegiatan PKKMB juga. PKKMB UNS, tapi ini yang tingkat universitas. Di sini aku menjadi manggala. Kelihatan nggak ini manggala? Ya, manggala tuh kayak kakak pembimbing dari mahasiswa baru di tingkat universitas. Layarnya kayak gini. Generasi UNS, dan di sini ada tulisannya manggala gitu. Nah, kalau kakak pembimbing di tingkat universitas ospek universitas itu namanya manggala di UNS. Kayak gini layarnya. Setelahnya ini satu tali tapi buat dua kegiatan. Nah, jadi yang pertamanya itu ini adalah kegiatan yang aku ikutin di eksternal atau di luar kampus. Ini ada kajian taklim. Ini waktu ini first time in my life aku jadi media, tapi aku cuma sebagai staff sih, dan waktu itu aku ngurus di bagian dokumentasi, jadi aku nggak ikut ngedit ini gitu. Untuk layarnya kayak gini, warna hijau. Terus untuk yang event keduanya itu adalah aku sebagai kadif acara. Di sini adalah seminar nasional yang berkolaborasi sama IAPI seperti itu. Ini aku di sini jadi kadif. Nah, di sini lanyard terakhir itu adalah lanyard magangku. Dan sekarang di semester ini aku lagi magang di KAI, tepatnya di KNA, di unit KNA atau komersialisasi non angkutan. Di mana di situ kita mengurusi terkait pengiklanan gitu ya, pengiklanan kontrak orang yang menyewa asetnya dari KAI. Contohnya misalnya kalian tahu mungkin ada kereta yang ada yang barusan banget aku lihat adalah gerbong kereta yang mana di situ ada stiker atau istilahnya warnanya ungu untuk promosi film Jumbo. Nah, itu ngurusinnya bareng di unit KNA karena di sini komersialisasi non angkutan gitu. Selain itu kita juga pengiklanan yang ada di stasiun, seperti di stasiun seringkali ada kayak videotron untuk promosi. Nah, itu kita yang ngurus. Terus habis itu ruko-ruko atau stand-nya, tenan-tenan yang ada untuk jualan-jualan di dalam stasiun. Nah, itu penyewaannya juga mengurus berkasnya itu di unit komersialisasi non angkutan kayak gitu guys. Nah, mungkin itu aja lanyard yang aku punya selama 4 semester ini. Mungkin kalau
aku ada kesempatan, aku bakal cerita salah satu atau salah dua atau salah tiga dari pengalamanku di kegiatan-kegiatan tadi itu. Apa aja yang aku dapat, terus habis itu apakah kegiatannya rekomen atau enggak gitu. Udah sih itu aja. Makasih udah dengerin aku yapping. See you on the next video. Dadah.